sejauh ini emang nggak memberikan impact yang cukup baik ke timnas sendiri gitu. Karena naturalisasi yang diadakan di Indonesia itu rata-rata hanya untuk kepentingan klub. Oke, kembali lagi bersama kita bertiga di sini. Ini adalah podcast spesial ya, karena kita akan membahas sesuatu yang lagi hot nih minggu ini. Ini mungkin teman-teman udah tahu lah, nanti kita bakal bahas itu. Nah, tapi sebelumnya kita ingatkan lagi buat teman-teman jangan lupa buat selalu dukung kita ya, karena kita akan terus memberikan sesuatu yang menarik ini. Kita ada di YouTube, ada di Instagram, ada di Spotify juga, di Twitter juga ada, dengan nama Ruang Ganti FM. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa ya, kita masuk segmen kuis. Oke, nah ini dia nih, udah lama nih aku gak memandu ya, anjay. Hai, MC magang. Oke, ini pemain ini udah gampang dulu mungkin ya. Ini mungkin teman-teman yang juga bisa tahu nih gara-gara nih di YouTube ya, jadi bisa di komen di bawah ini. Yes. Ini adalah pemain, ini dulu nih. Pemain timnas Jerman, dia masuk squad di Piala Dunia 2010. Posisinya bisa di gelandang serang, bisa di sayap kanan atau kiri. Pemain inti kah? Jarang sih, cuma yang aku tahu nih kalau kita main PS2 nih biasanya. Itu tuh dia biasanya suka dipasang inti kalau sama aku biasanya. Soalnya dia cepat nih pemainnya. Kencang, speednya kencang. Ayo. Kalau main PS2 pasti tahu. Mungkin kurang deh dok-lunya kayaknya kayak aku coba dulu. Coba. Coba. Silakan. Tapi pakainya bukan, ini sayap sih dia. Podolski bukan. Coba aja. Oh bukan, terlalu gampang itu. Jauh, itu terlalu gampang lah, Pit. Terlalu gampang. Alah. Klubnya dong. Klubnya sebenarnya ini pemain asli Bayern Munchen ya. Cuma dia terkenal di waktu di Hamburg. Ayo. Terkenal di Hamburg. Aku coba lah doh. Coba, boleh. Marcel Jansen. Salah, kata. Pin ada ini Pin. Yang coba Pin. Hamburg. Aduh ini sebenarnya lupa kayaknya. Pemain terkenal ini. Pemain Hamburg. Dia berposisi sebagai gelandang serang. Ini aku tambah cluenya. Nama dia nih benar-benar nama, bukan nama Jerman. Bukan nama Jerman sama sekali. Ini orang Jerman. Yo. Posisi aslinya emang gelandang serang doh. Kalau aku lihat sih gelandang serang ya. Di Wikipedia. Gak tahu aku. Sekarang udah pensiun. Ini deh doh. Aku minta inisialnya doh. Nah ini terakhir ya. Dia tunggu, dia di Caps Jerman tuh udah 35 Caps Jerman dengan inisial PT. T-nya ini nih biasanya nih, T-nya nih nama panggilan T. Ayo, tunggu. Aduh, sumpah. Aku coba doh. Tapi kayaknya salah lah ini. Timoschuk bukan? Coba. Aduh, bukan Pin. Siapa Pin? Bukan. Itu gelandang tuh. Ini pemainnya pendek, oke, munyil. Pemain pendek. Aduh, apa aku yang terlalu sumpah. Kalau di PS2 sering aku mainkan nih dia di PS. Hah? Kira? Anjing tunggu dulu. Susah ya. Nih teman-teman nih ada yang tahu langsung komen. Anjay. PT Hamburg. PT. Nyerah. Lama. Nyerah aku doh. Sumpah. Peter Trochowski tau. Trochowski tau nak? Tahu sih, tapi biar nggak terlalu tahu aja. Emang ada dia di Piala Dunia 2010. Iya. 2010 masuk dia. Capsnya pun 35 cuy ini. Gak kaleng-kaleng nih. Ya udahlah, lanjut. Kalah kita Pin, anjing. Emang cupu nih dua orang ini. Biasanya kan aku terus yang menang ya di sebelum-sebelumnya. Gak apalah. Oke. Ini kita akan membahas sesuatu yang seru.
Ini kita juga jarang sekali ya membahas ini di podcast ataupun juga di YouTube. Cuman nih gara-gara, kalau buat aku pribadi sih, karena kayak aku baru-baru ngikutin juga tentang perkembangan yang akan kita bahas ini, karena ada hawa segar lah, aroma segar yang kayak tercium gitu ya kan. Makanya kita semangat nih bahas ini. Ini kita akan membahas sepak bola Indonesia ya teman-teman. Nah ini kan kapan ya bisa? Minggu lalu kayaknya ya. Ada exco PSSI yang ada sesuatu yang agak menyentil nih orang-orang yang suka bola Indonesia. Ntar aku bacain ya. Dia ada 7 pernyataan kontroversial ya. Namanya adalah inisial HS nih, aku malu nyebutin namanya salah. Pokoknya yang nah ini kalau buat aku ya, Pinbase ya. Kalau buat aku nih yang paling kontroversial tuh dia bilang ini, yang penting tuh hasil bukan proses. Dia kan ada 7 nih, tapi buat aku itu. Nah mungkin dari Pinbase itu. Menurutku dari 7 pernyataan kontroversial Runa ini, menurutku yang paling kayak, nih orang udah gila bagaimana? Semuanya kontroversial itu. Tapi yang paling menurutku yang mana? Secara nggak langsung dia itu nunjukin bahwasannya dia emang seorang exco yang nggak ngerti bola sama sekali gitu loh. Nah karena statement yang dia keluarkan itu kayak statement orang yang bukan sepatutnya duduk di exco PSSI gitu loh. Karena kita lihat aja dari statement yang pertama nih, dari dia bilang Sandy Walsh main di Liga Anta Beranta. Dia kayak ya? Iya makanya itu aku udah no comment lah gitu kan. Itu juga Liga 1 mungkin kan bisa dia. Apa? Liga 1 Belgia kan ya? Liga 1 Belgia dia. Oh, iya. Terus kemudian juga dia bilang pemain-pemain di timnas itu dididik Sintayong untuk bermain long pass, dan juga sementara itu tidak cocok dengan permainan di liga. Makanya di liga yang bermain dengan backup dari build up dari belakang ke depan, yang dimana itu kan sangat kebalik kan makanya. Terus kalau menurut aku sih, aku nggak bisa banyak komen juga sih tapi ini nunjukin bahwasannya kebodohannya dia itu justru dia buka sendiri, dan itu ngeliatin bahwasannya orang ini memang nggak pantas untuk ada di exco PSSI gitu loh. Itu sih. Tapi kalau yang kontroversial ya semuanya kontroversial, dan semuanya juga, apalagi dia bilang proses masalah kita nggak butuh proses, kita cuma butuh hasil gitu loh. Itu kan. Nah itu yang paling anjing. Ya udahlah. Nah itu kalau menurut aku sih udah parah kacau lah pokoknya. Dan ya mungkin kalau untuk aku di awal ini itu aja sih. Nggak tahu deh kalau Revin gimana nih. Gimana Ben? Ya pasti sama aja lah persepsi kita, buat orang yang normal, yang ngerti bola, ngerti orang yang normal. Gak perlu ngerti bola kali lah, orang yang paham aja lah bola seperti apa. Itu harusnya ya bilang ini nggak benar di statementnya, karena ya kalau aku ngelihatnya ini ya kita cuma menunjukkan kalau sistem selama ini kita emang udah nggak benar gitu loh. Gimana berharap lebih kan? Orang yang ada di top manajemen liga, timnas aja kayak gitu. Gimana mau benar, gimana mau genah gitu kan pelaksanaannya. Jadi ya ini cuma bukan hal yang mengagetkan, cuma menunjukkan selama ini seperti apa sebenarnya orang di belakang ini. Sebenarnya udah banyak kayak gini pengatur. Iya. Betul. Cuma kebetulan aja dikasih panggung nih, karena ketahuan jadi bobroknya kan. Bisa ya itu kan justru dia malah ini justru ya emang justru nggak ada dikasih panggung, dia justru nunjukin kebodohannya dia sendiri gitu. Betul ya. Gimana doh? Enggak, ini aku mau nanya nih, kau kan sebagai orang yang suka memperhatikan sepak bola Indonesia lah dari dulu kan. Kalau misalnya aku sama Rep ini mungkin nggak terlalu memperhatikan lah. Buat kau nih sebenarnya si Haruna nih cuma satu-satunya orang yang kayak gini, atau misalnya sebelumnya ini ada lagi yang pernah ada pernyataan kontroversial kayak gini? Apa cuma Haruna? Kalau yang aku tahu cuman Bapak Haruna ini dong. Ya? Yang spesial. Kalau yang lain itu kayak mereka masih bisa diajak kerjasama. Mereka juga nggak semua orang di PSSI itu ngerti bola. Bahkan cuman 20% mungkin dari 100% yang ada di exco, yang ada di petinggi-petinggi PSSI yang ngerti bola itu cuman 20% lah mungkin. Tapi semua itu tetap menginginkan proses. Seperti kan gini. Kalau kau dengar kemarin ada satu exco PSSI, Hasani Abdul Ghani, itu mengatakan bahwasannya apa yang disampaikan Bapak Haruna itu tidak semuanya benar doh. Itu dan bahkan seluruh exco justru menginginkan, dan semuanya juga mengapresiasi
hasil kerja Sintayong selama di Piala AFF kemarin gitu lah. Hanya satu ini aja yang emang berarti kurang nggak mempresentasikan dari exco sendiri berarti ya? Enggak, itu justru malah menurut aku dia menyampaikan pendapat dia pribadi. Pribadi ya. Tapi aku nggak tahu ini orang punya masalah hidup apa gitu. Sampai bahkan ya permainan timnas dan permainan di liga aja dia salah nyampein gitu loh. Nah yang dimana? Nah, ini aku lanjut ke Pin coba. Pin ini kan aku pernah dengar Pin. Waktu itu jadi tuh mereka tuh kayak ngadain rapat gitu kan bisa. Bener ya? Ngadain rapat iya, kan. Benar. Kayak ngasih apa komentar ke Sintayong segala macam ya. Mungkin ini yang emang kayaknya semuanya sama nih suaranya. Jadi tuh orangnya kayak ngekritik Sintayong gitu loh. Tapi Sintayongnya kayak baper gitu. Kalau nggak salah tuh kritiknya kayak ini kok AFF kita tuh gini-gini terus gitu loh. Cuma run up. Kalau cuma run up tuh cuma Simon McManamy pun bisa gitu. Tanggapan tuh kayak mana tuh tanggal itu? McManamy cuma air, dibantai kualifikasi Piala Dunia. Buat gue kayak mana Pin? Apa kritik dari PSSI terhadap si STY ini? Kalau buat aku kritik itu sah-sah aja ya, tapi sah-sah aja kan, karena apa ya? Kita juga nggak bisa bilang kalau kita di tingkat AFF itu kita nggak ekspektasi juara itu ya konyol sebenarnya. Pasti. Tapi benar. Tapi pertanyaannya adalah apakah kritik ini apa tujuannya untuk apa ya? Untuk improve liganya juga, ekosistemnya juga. Maksudnya itu yang dikritik bukan cuma head coachnya aja kan. Dirinya sendiri pun harusnya dikritik harusnya manajemen ini kan. Karena bagaimana dia punya ekosistem yang membuat pelatih ini punya sumber daya yang lebih jelas. Gini aja dong, Sintayong itu megang 3 timnas loh. Nah itu. Oh iya. Itu gak ngotak kan? Iya. U19, U23 senior dia yang megang gitu. Senior. Itu gue bilang jadi kayak harusnya ya kalau dia orang PSSI mengkritik Sintayong, harusnya dia juga mengkritik dia sendiri kalau pengen juara loh. Maksudnya gitu ya. Jadi kayak dia nggak bisa semua di blame ke head coach ya. Dia hanya bisa melakukan apa yang dia punya gitu loh. Udah lagi AFF cuma bisa milih 2 pemain kan di tiap dari tiap klub. Itu aja udah nggak masuk akal sebenarnya kalau pengen hasil maksimal ya. Dan juga kalau misalkan kita ngomong ini tuh Pin, jangan lupa bukan tugas dari seorang Sintayong untuk memperbaiki sistem di liga kita. Betul. Nah itu poin aku tadi. Maksud aku tuh itu benar. Itu poin aku tadi sebenarnya. Iya benar sih. Nah ini mungkin satu hal lagi nih yang aku pengen sampai ini ke kalian ini ada satu hal yang ini agak kalau aku sih nggak setuju ya. Si Haruna ini bilang saya tidak setuju naturalisasi karena akan menghambat perkembangan pemain maksudnya kok kayak mana sih? Kau setuju gak sih sama naturalisasi? Nah kalau hal ini masih bisa didebatin nih kalau hal ini. Kalau hal ini masih bisa didebatin memang. Karena setiap orang kan punya pendapat yang beda-beda kan kalau untuk naturalisasi ini. Kalau untuk aku, kalau aku setuju. Tapi ini dulu lah, coba dibenahin dulu. Tapi maksudnya sebenarnya program kali ini tuh bukan naturalisasi sebenarnya, tapi adalah pengindonesiakan orang-orang keturunan berbeda kan. Nah, benar. Kalau naturalisasi kan pemain orang asing dijadikan orang Indonesia. Dijadikan Indonesia benar. Ini kan enggak pemain keturunan. Nah, cuma kalau untuk naturalisasi sendiri kalau menurut aku sejauh ini emang nggak memberikan impact yang cukup baik ke timnas sendiri gitu. Karena naturalisasi yang diadakan di Indonesia itu rata-rata hanya untuk kepentingan klub. Bukan untuk kepentingan timnas. Nah contohnya adalah kalau ini beberapa pemain yang mungkin juga teman-teman cukup asing lah dengernya. Kayak ada nama pemain seperti Yu Hyun Ko, kemudian ada nama pemain seperti Esteban Esteban Vizcara, kemudian juga betul. Siapa lagi ya? Pokoknya banyak lagi lah. Itu adalah 2 contoh pemain yang tidak memberikan dampak. Osa Saha tidak memberikan dampak apa-apa ke naturalisasi dia udah megang paspor Indonesia. Yang dimana pemain-pemain ini dinaturalisasi ketika umurnya sudah 30 ke atas dan itu hanya untuk memainkan regulasi di liga. Karena kan kita cuma punya
Kuota slot asingnya pemain kan? asing itu kan, iya kuota asing kita kan cuma 4, 3 bebas, Atau Asia. 3 dari negara manapun, 1 dari Asia. Nah, naturalisasi yang dijalankan di Indonesia selama ini hanya untuk itu dan bukan untuk kepentingan timnas. Sementara untuk mengindonesiakan pemain-pemain yang punya keturunan itu kita cukup berhasil sebenarnya. Nah, Ivan Bahdim, kita ambil contoh. Pali. Banyak. Benar. Kita Tony ambil contoh. Kusel, Van Beekering, ya. Enggak itu. Van Beekering itu pemain WWE gitu kayaknya. Cocok bajunya. Kita ambil contoh Irfan Bahdim, kemudian banyak. Elkan Bagot, Stefano Lillipali, ini pemain-pemain yang menurut aku cukup ngasih impact dan dampak yang bagus ke timnas gitu loh. Karena tapi kalau untuk naturalisasi sendiri aku nggak setuju. Untuk mengindonesiakan pemain keturunan itu merupakan program yang aku sangat setuju. Karena impactnya gede. Berarti kalau pemain yang bukan Indonesia asli itu yang nggak ada keturunan, berarti kau nggak setuju bisa? Karena nggak punya nasionalisme doh. Dia nggak punya darah Indonesia sama sekali. Kalau kau kayak gimana Ben menurut kau? Apa ya, kalau buat aku tuh ya apa yang disampaikan Bibis aku setuju ya sebenarnya. Cuma kalau di persentase kan nih, kalau aku lebih setuju sebenarnya kita condong ke budayakan pemain lokal sebenarnya. Pemain keturunan ini anggap sebagai stimulus aja lah. Ya 30%, iya, 20% dari program tuh nggak apa-apa lah. Kita coba canangkan memang, dan kita ambil memang pemain yang bibit bagus. Dan dari aku lihat ya dari program sekarang ini memang kayak gitu arahnya kan. Yang kita ambil tuh benar-benar pemain yang punya bibit bagus, umur masih muda, karir masih panjang. Jadi yang enggak yang udah umur matang nih atau udah lewat usia produktifnya baru kita ambil, ya enggak yang kayak gitu. Aku ngeliatnya sih untungnya seperti itu ya. Jadi kita masih tetap memprioritaskan ini ya, produk lokal kayaknya ya. Iya benar setuju. Kalau aku sih gitu pandangannya. Karena buat aku kalau aku setuju pemain naturalisasi ya enggak sebenarnya, yang benar itu pemain keturunan harusnya ditarik. Betul. Keturunan ya. Benar. Nah kalau menurut kau sendiri gimana doh? Enggak. Aku gini bis. Aku pernah tuh lihat di Twitter mungkin ya. Si STY ini pernah diwawancarai sama media Korea. Itu kayak pernah dibilang kan, menurut coach sendiri tuh pemain Indonesia itu ada nggak sih yang bisa abroad, kata. Wah nggak ada sama sekali, kata. Asnawi gimana, kata itunya kan medianya. Ya itu cuma kayak salah satu pemain yang menurut saya mungkin masih bisa dibentuk, cuma yang lainnya kayak udah susah, kata gitu. Makanya dia kan suka, STY ini kan minta mempercepat proses pemain-pemain yang kayak itu bis. Siapa? Ya pemain yang Jordi kan? Amat. Gitu-gitu sih. Nah berarti kalau buat aku sih, kalau buat saat ini ya, kayaknya memang naturalisasi yang benar, yang ada keturunan itu kayaknya dibutuhkan sekali sih buat memperkuat timnas ya, bukan klub ya. Kalau itu iya, benar. Tapi kalau yang kau bilang klub tadi itu kayaknya juga jangan sih kalau gue bilang. Tapi kalau Nah cuman gini sih dok, kalau menurut aku statement Sintayong yang bilang pemain Indonesia itu nggak ada yang dirobek dulu brandnya, bukan sponsor. sorry. Masih kosong nih sponsornya ini masa dong. Iya. Sorry. Statement Sintayong yang bilang pemain Indonesia itu nggak ada yang cocok untuk abroad itu setahun lalu dong. Tahun lalu ya? Iya. Nah sebenarnya gini, aku juga sedikit mau ngomong tentang statement Repin tadi nih. Dia bilang pemain-pemain muda. Justru kita harus membudidayakan para pemain-pemain muda lokal. Karena tanpa kau sadar di AFF kemarin kita hanya memakai 2 orang pemain keturunan, yaitu hanya Ezra dan juga Elkan. Tidak ada nama lain. Keturunan ya? Iya. Kita hanya memakai 2 pemain keturunan tanpa pemain naturalisasi satu pun. Bahkan pemain-pemain seperti Stefano Lillipali, Ilyas Pasojevic dan lain-lain itu tidak dimanfaatkan oleh Sintayong karena ya keren. Kita pernah bahas nih di AFF series kemarin, Revin sendiri yang bilang pemain-pemain muda dipanggil Sintayong karena pemain-pemain muda ini sangat mudah untuk dibentuk. Nah dan itu terbukti kok otomatis gini loh, kok kaget gak sih ketika Sintayong ngasih pemain 26 nama itu kan, bahkan ada pemain yang belum memiliki caps di timnas senior dia bawa untuk Piala AFF sekarang. Dan bahkan jadi tulang punggung gitu loh di timnas. Nah, tapi hasil yang dia kasih runner up, otomatis kita harus sangat menghargai ini Ini adalah proses yang berprogres untuk aku. Nah, ini tapi adalah Haruna gak menghargai itu, bis. Karena Haruna tuh anjing dia gak ngerti. Yang penting hasil juga. Iya, dia gak ngerti apa-apa tuh Tapi ini agak kontroversi. Tapi sebenarnya aku setuju loh, misalnya hasil. Tapi kalau kita tuh udah
udah kayak 10 tahun Iya, tahun benar. maju gitu loh. Kalau Iya, sekarang tuh belum lah, cuy. Nanti kalau udah Ketika- bagus tuh baru hasil benar. Kita bisa ngomong gitu ketika misalkan nih Sintayong udah dikasih waktu 10 tahun. Liga Nah, udah diperbaikin sistemnya. Udah bagus. Pembinaan betul. usia muda juga udah bagus. Betul, Nah, yang kata kalau Regen seperti tadi, itu, betul. benar, seperti itu kita udah nggak ada hasil. Ya Baru. Papa Haruna mau ngomong Pecat kayak aja gitu istilahnya. silakan. Betul. Iya Makanya, benar sih. nah kalau sekarang Betul. apa yang mau di astagfirullahalazim ya Allah. Berangkat aja ya Allah. belum anjing ini. Berangkat aja Makanya, belum. bahkan Sintayong sendiri kan bilang ini baru awal tuh. Baru awal. Ini baru awal. Itu loh. Ya Aduh. lucu sih kalau menurut aku ini orang. tapi jadi ini apa kayak si statementnya si Haruna ini jadi kayak menyatukan orang-orang Indonesia gitu kayaknya kalau menurut aku. Iya benar. Ini semua orang yang suka bola yang nggak terlalu suka pun jadi kayak mau kayak oh iya sih kayak Indonesia ini ada peluang nih buat jadi maju gitu loh. Iya emang benar. Cuma ya betul sih emang. Aku pun juga jadi ini. Oke lah. Tapi ini aku mau bahas dikit ya. Ini kan tanggal 27 sama tanggal 30 nih ada FIFA Matchday ya bisa. FIFA Matchday kita lawan Timor Leste nih. Nah dari 27 berapa nama nih? 27 nama. Ada komentar nggak dari kalian nih? Reven dulu. Yang dipanggil STY. Sebenarnya ini kayaknya nggak terlalu beda jauh dari yang dibawa pas AFF ya. Cuma mungkin ada tambahan minus pemain luar aja. Minus pemain luar sama pemain U23 yang buat AFF U23 ya kebanyakan. Ada tanggapan Bin buat kau? Kalau masalah ini Bibis mungkin gitu. lebih paham. Bibis yang lebih paham mas ini. Penonton Liga lokal. Gimana ya? Aku dulu bis kau pasti panjang bis. Silakan. Ada satu nama yang menurut aku nih harusnya dipanggil bis buat aku. Siapa tuh? Dimas Derajat bis kalau buat aku. Nah, setuju. Iya kan? Bener. Soalnya aku baru ngikutin kali ini kan. Dia top skor kan? Top skor maksudnya pemain Indonesia top skor lokal. Iya top skor lokal betul. Top skor lokal. 7 gol dan 3 assist buat Persikabo musim ini. Iya benar sih sebenarnya. Harusnya dia dipanggil sih benar-benar. Nah selain Dimas Derajat aku kalau untuk 27 pemain yang dipanggil itu aku cukup tertarik untuk melihat bagaimana kiprah 2 pemain muda ini yaitu Marcelino Ferdinand dan juga Ronaldo Kuate. Nah Marcelino Ferdinand ini kan masuk di 60 apa 100 ya deh? 100 cuy, wonderkid dunia kan? Iya 100 wonderkid ya. Wonderkid dunia. 100 wonderkid dunia versi The Guardian. Nah dan juga performa yang dia punya di liga itu sangat-sangat bagus ya? Iya cuy, aku ngikutin tuh. Usia pemain ini baru 17 tahun. 17. Tapi dia udah jadi pemain inti di Persebaya yang dimana Persebaya juga diundi oleh pemain-pemain bintang gitu loh. Nah, permainan dia juga kelihatan konsisten Nah, menarik nih untuk melihat gimana kiprah dia sama timnas senior di situ. Karena ini pemain sebenarnya punya visi, terus punya yang namanya kecepatan dan juga satu hal yang mesti kau tahu, ini pemain punya insting gol. Seorang gelandang yang punya insting gol. Dia tuh golnya sekarang udah 4 atau 5 gitu. Iya, gelandang serang. Nah, ini cukup menarik sih untuk dinantikan gimana kiprahnya di timnas. Terus satu lagi mungkin Ronaldo Kuate. Ronaldo Kuate kok pernah lihat dia nonton gak sih main gak sih? Aku gak pernah lihat dia main, cuma aku tahu ini pemain tuh sempat dibawa STY juga kan, kayak di U19. Iya, di U19 dia aku pernah tahu dibawa. Itu aja sih. Iya, tapi sebenarnya striker murni. Ronaldo Kuate ini striker murni. Tapi kalau untuk Ronaldo ini dia di klub kurang dikasih kesempatan, mungkin ya Sintayong harus membentuk dia dari awal lagi sih. Tapi ini pemain punya potensi, punya tinggi yang cukup untuk seorang striker dan insting gol yang lumayan. Karena dia di EPA kemarin Elite Pro Academy itu dia jadi top skor dengan skor berapa gitu aku lupa. Nah itu ini ada lagi nih pertanyaan buat kalian berdua nih. Jadi ini aku baru baca lagi nih ya. Jadi dari 27 nama yang dipanggil itu ada beberapa pemain yang bahkan di klubnya itu gak dapat kesempatan main gitu. Contoh aja Bayu Muhammad Fikri Persib bek kiri. Iya. Itu gak dapat, itu gak inti loh. Terus kayak tadi aku bilang Ronaldo itu gak inti juga gitu. Menurut kalian ini sebenarnya seberapa penting sih pemain inti? Maksudnya apa ya? Ini kan bukan pemain inti ya, tapi dipanggil ke timnas. Iya, itu nggak kayak di tim aja nggak dapat tempat, tapi kok di timnas dapat gitu. Ini sebenarnya ST yang aneh apa kayak gimana? Atau strategi atau gimana? Nah, kalau analisa Rapid yang jago. Nah, coba Pin. Soalnya nggak inti, aku kaget juga sebenarnya. Kalau aku ngeliatnya gini sih sebenarnya, karena ini proyeksi squad sekarang ini kan untuk AFF U23 sebenarnya. Jadi yang diprioritaskan memang pemain-pemain under 23 yang notabene banyak
mungkin hampir mayoritas banyak di tim itu bukan pemain inti bahkan. Dan ini hal yang wajar kan. Memang di semua timnas rata-rata kayak gitu. Pemain-pemain yang masih U23 itu rata-rata yang masih paling yang ada yang di squad inti paling cuma 50%, 50-60% lah. Sisanya pasti ada masih di reserve lah. Jadi buat aku ini hal yang wajar sih. Karena terlebih kalau seandainya dia ada di posisi yang otomatis isinya pemain asing ya, kayak back, striker, itu kan sulit. Jadi buat aku tuh hal yang sangat wajar sih. Nah berarti menurut kau ini karena proyeksi ya Pin ya, proyeksi Piala AFF 23 ya. Lebih ke sana. Iya, kalau oke mana bisa? Iya sama dong. Kalau untuk sama, itu iya juga. Karena ini timnas bukan untuk senior, bukan untuk apa sih. Nah, mungkin aku ada sedikit pertanyaan itu. Oke, boleh. Untuk kalian berdua nih. 4 pemain yang akan dinaturalisasi oleh timnas. Anjir. Siapa aja coba aku gak tahu sumpah. Jordi Amat, Sandy Walsh, kemudian Mes Hilgers, satu lagi Ragnar Oratmangun. Dari keempat pemain ini menurut kau siapa yang kau tahu dan juga siapa yang menurut kau harus dipercepat prosesnya? Karena kita butuh. Iya. Sorry nih, aku cuma tahu 2 nama di awal aja bisa. Cuma tahu sama di awal. Sorry ya. Oke. Soalnya Jordi Amat udah pasti ini pemain di Swansea udah tahu. Back kan. Terus Sandy Walsh ini sempat rame juga tuh kayak tahun lalu apa kapan. Jordi Amat ini kan masuk squadnya season wondernya Swansea kan dia? Iya masuk. Micu kan. Angkatan Micu. Iya zamannya Micu bener. Sorry Bicu, aku cuma tahu 2 itu aja. Iya nggak masalah. Tapi menurut aku tuh buat Jordi Amat mungkin enggak ya, buat aku kayak nggak terlalu bukan nggak penting, tapi maksudnya back tengah kita bagus-bagus juga gitu loh semua. Mungkin di naturalisasi buat nambah mental mungkin atau apa. Tapi yang perlu kayak Sandy Walsh ya. Soalnya kita kekurangan back sayap soalnya yang bagus. Iya benar. Bagus itu. Oke, dari Rapid. Apalagi aku kurang lebih sama, aku mungkin cuma tahu 2 itu. Sama 2 itu, cuma Sandy Walsh. Dia pun ya tahu sekedar. Kalau Jordi Amat wajar, kita udah nonton kan. Itu pernah nonton dulu. Iya. Lewat main. Ini pemain lama malam melintang di Eropa kan. Kualitasnya udah kualitas Eropa lah, beda built-in lah itu. Iya benar. Ya cuman kalau menurut aku juga emang yang paling dibutuhkan dari Jordi Amat itu justru bukan permainannya deh. Kita butuh pengalaman dia sih. Pengalaman. Untuk mendongkrak 29 atau 30. Anjing. 29 deh sekarang. Oh kan udah tua Cok. Enggak masih 29. Berarti di Swansea dia masih 20-an umurnya. Iya. Tapi masih 24, 23 mungkin pas main di Swansea ya. Nah paling kalau menurut aku juga dari 4 pemain ini ya 2 pemain itu sih yang sepatutnya didatangkan dengan cepat. Karena kita butuh mereka untuk kualifikasi Piala Asia doh. Piala Asia kita masih bisa bis. Aku enggak tahu. Masih Piala Asia 2023 doh. Selama kan Piala Asia. Iya, kan baru mulai. Piala Dunia kita enggak bisa. Mohon maaf Haruna. Sorry Haruna. Ya ini mungkin terakhir buat kalian berdua nih. Ini kan tadi yang seperti yang udah aku bilang, ini bakalan ada FIFA Matchday. Ini kan maksudnya rankingnya bakalan naik ya kalau menang dua-duanya. Terus juga bakalan yang dekat aja lah, AFF. Jadi kalian berdua nih harapan kalian buat di FIFA Matchday sama AFF nih seperti apa nih? Apakah sama kayak Haruna? Atau proses dulu gitu, gimana nih? Gimana Bis? FIFA Matchday mungkin karena cuma Timor Leste. Aku nggak berekspektasi tinggi. Ya ekspektasi aku sih cuman ini sih cuman aku nggak perlu ngelihat hasil yang menang gede atau gimana. Aku cuma pengen ngeliat kayak proses mereka. Mereka ketika ngadapin Timor Leste mainnya lebih pede nggak untuk megang bola, lebih pede nggak untuk melakukan tusukan-tusukan segala macam. Itu sih yang pengen aku lihat, bukan skor. Karena kalau ngelawan Timor Leste otomatis di atas kertas, di atas lapangan pun kita udah pasti menang. Harusnya. Nah, tapi kalau untuk AFF 2022 kesempatan kita untuk juara meningkat jauh dong. Karena ini ya udah ada Karena proses yang kita hadapin ini udah oke banget gitu. Ditambah lagi kalau misalkan Jordi Amat, Sandy Walsh serta Ragnar Oratmangun dan juga Mes Hilgers sudah pasti masuk, itu juga akan jadi tambahan yang sangat oke. Harapan aku sih juara tahun ini. Untuk AFF U22. Iya, Cuk. Bukan U22. Kukira yang senior kan tahun ini juga. Kejauhan nanti. Oh iya, sorry. AFF U22 berapa minggu lagi? Harusnya kita juara sih. Tanggal 23 Februari mulainya.
Nah ya kan, nggak sampai sebulan lagi soalnya. Harusnya kita juara sih. Juara, oke Haruna, thank you Haruna. Gimana Pin? Sama ya pasti. Cuma kalau aku memperjelas statement BBC sebenarnya yang paling penting itu kalau kita udah ngelawan tim kayak Timor Leste, bukan berapa kita menangnya, tapi how we win the game gitu. Itu yang paling penting kan? How we win the game. Win the game. Pertanyaannya adalah bukan how much, tapi how we win the game. Benar. Kalau kita cuma menang dengan bermain counter direct ball kalau kata Pak Haruna. Direct ala Haruna. Salah itu. Ya itu sebuah kekalahan buat aku, loss itu mah, karena kita nggak gain apa-apa. Tujuannya adalah friendly match, terlebih kali ini kita ngelawan tim yang tapi ini masih jauh di bawah kita lah levelnya. Kita lah ya. Harusnya kita harusnya kita bereksperimen bagaimana secara taktikal, secara mentality itu tuh dicoba lah gitu. Terlebih main-main muda kan. Harusnya itu jadi arena uji coba lah buat pemain ataupun Sinteyongnya sendiri. Itu. Sarana latihan. Kalau AFF buat aku otomatis kita udah targetnya juara nih mah. Kalau nggak lihat dengan squad AFF kemarin aja kita bisa kayak gitu. Terus kita ngelawan tim yang notabene jauh lebih minim pengalaman dibandingkan kita kan. Tapi kita otomatis ada di kandidat juara berarti. Tinggal kali aja eksekusi gimana dan how we win the game itu lebih penting. Iya, itu setuju banget. Karena kalau kita how we win the game direct the ball nanti kita dikritik lagi. Oke. Kita harus build up dari belakang teman-teman. Ingat, build up dari belakang. Seperti pemain-pemain di Liga 1 dan tim-tim di Liga 1 semua bermain build up dari belakang rapi. Ayo Pak Haruna nonton. Tidak pernah menendang bola ke kerumunan. Oke. Sekian ya teman-teman dari kita ini. Karena kita ini kayak udah dulu nih Do. Oh enggak, sama aja udah. Sama aja bis. Oh sama aja ya. Tapi aku ini sih Timor Leste harus menang. Timor Leste harus menang. Harus menang. Oke. Sekian dari kita ya teman-teman ini karena udah kayak terlalu seru ya. Jadi udah 30 GB juga. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe juga. Jangan lupa dukung kita semua di lini masa kita. Sampai jumpa di next episode. See you.